Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview sedikit untuk pertandingan dari leg kedua playoff AFC Champions League ya antara PSM Makassar dengan Bali United, di mana akan bermain pada hari Sabtu tanggal 10 Juni, jamnya jam setengah 7 malam ya waktu Indonesia bagian Barat. Lalu untuk di Pulau Sulawesi dan juga Pulau Bali jam setengah 8 malam. Jadi ini merupakan leg kedua yang dimana leg pertama harus berakhir imbang satu sama, dan kemarin saya sudah bahas juga review pertandingannya ya. Dan kita langsung lihat besok bahwa perbedaannya ketika Bali United harus bermain di leg kedua nanti adalah berbicara masalah fisik ya. Pastinya sama dengan PSM Makassar yang di leg pertama ya, tentunya masalah fisik pastinya lebih diuntungkan untuk Bali United karena bermain di kandang sendiri. Sedangkan untuk Bali United sekarang harus bermain ke kandang PSM ya, tentunya masalah fisik juga lebih menguntungkan untuk PSM karena PSM bermain di kandang sendiri. Lalu yang kedua adalah supporter ya. Kemarin Bali United di depan supporternya sendiri sayang sekali nggak bisa memberikan hasil maksimal ya. Dan nanti akan bermain di PSM Makassar ya, tentunya pendukung dari PSM Makassar akan ya, kita tahu ya, karena kan pendukung dari Bali United nggak boleh hadir sama pada saat PSM Makassar juga. Jadi artinya ya ini kembali lagi ke masalah mental karena dukungan supporter ya, ini menjadi masalah mental juga ya, karena supporter ini pemain ke-12. Jadi inilah yang saya bilang bahwa kemarin Bali United ya menurut saya di pertandingan kali ini di leg kedua tentunya sedikit mendapatkan jalan terjal lah, dalam arti kata yaitu tadi ya masalah fisik dan juga masalah dukungan supporter dari tim tuan rumah nanti. Sedangkan untuk PSM Makassar setelah kemarin bisa mengimbangi Bali United dengan skor 1-1 ya, ini menurut saya sudah memiliki jalan yang lebih mulus ya, karena di pertandingan kali ini ya tentunya di depan pendukungnya sendiri ya PSM Makassar akan tampil habis-habisan seperti yang kemarin di preview saya bilang. Ketika PSM Makassar nanti sebagai tuan rumah ya, artinya PSM Makassar yang akan mengambil inisiatif penyerangan. Tapi apakah pertandingan besok sudah pasti dimenangkan oleh PSM Makassar atau sudah pasti PSM Makassar yang lolos? Ya tentunya ini tidak juga. Ya, semua tim masih ada harapan untuk Bali United maupun PSM Makassar mewakili Indonesia langsung ya, tanpa melalui kualifikasi. Ini kan yang kita rebutkan kan untuk lolos langsung tanpa jalur kualifikasi. Ya, jadi artinya untuk kedua tim sama-sama memiliki harapan untuk lolos. Tapi kembali lagi ya, ini bermain di kandang PSM Makassar dengan modal yang sudah cukup baik, mengimbangi Bali United di kandangnya Iwayan Dipta. Ya, ini akan menjadi jalan yang cukup menyulitkan untuk Bali United, tapi apapun bisa terjadi. Ya, untuk Bali United sendiri kemarin saya sudah bahas bahwa lini tengah menjadi titik lemah penyerangan dari Bali United. Sedangkan untuk PSM Makassar di babak pertama penyerangan dari PSM ini bisa dicounter oleh Bali United. Sedangkan di babak kedua ya PSM Makassar mengganti strategi dan bisa mengambil alih permainan. Artinya untuk PSM Makassar nanti yang perlu dicermati adalah bagaimana di sektor pertahanan, karena kemarin ya sektor pertahanan ini yang sedikit kurang maju atau sedikit kurang memberikan pressing. Ini untuk penyerangan PSM Makassar sangat terlihat kurang berjalan dengan baik. Ya, jadi yang saya akan lihat besok untuk PSM Makassar adalah bagaimana garis pertahanan untuk melakukan pressing sehingga penyerangan dari PSM Makassar akan lebih banyak variasi ya, nggak hanya mengandalkan Luim. Sedangkan untuk Bali United ketika bertahan sudah bagus ya, yang saya ingin lihat kembali lagi di sektor tengah ya. Sektor tengah kalau nggak ada kreativitas ini akan mudah ditebak oleh pertahanan PSM Makassar, karena kemarin kita bisa lihat PSM Makassar sangat mudah untuk memutuskan serangan-serangan dari sektor sayapnya Bali United, kecuali kalau melewati counter attack ya. Contohnya golnya Private yang offset itu kan salah satu bentuk counter attack. Nah, paling seperti itu ya yang bisa dilakukan oleh Bali United kalau sektor tengahnya nggak hidup. Makanya saya berharap untuk Bali United besok sektor tengah bisa meladeni penyerangan dari sektor tengahnya PSM Makassar. Ya, ini yang kembali lagi saya ya ingin melihat teko. Dan saya kira kalau permainan Bali United gitu-gitu aja seperti di leg pertama, ya tentunya PSM Makassar akan sangat mudah untuk mengcounter skemanya Bali United. Ya, di sini saya nggak berbicara PSM Makassar pasti menang lawan Bali United atau Bali United pasti kalah lawan PSM, bukan di situ. Saya berbicara di skema permainan. Ya, menang kalah belum tentu dengan skema yang bagus bisa pasti menang, ya itu juga belum tentu.
bermain jelek pun bisa menang gitu ya. Tapi kalau yang di sini saya fokuskan adalah di skema permainan. Bali United terutama harus bisa untuk Teko memberikan strategi bagaimana caranya sektor tengah ini bisa hidup kreativitasnya. Berbeza ini kan pemain yang cukup memiliki skill yang bagus di sektor gelandang serang. Ya ini semoga bisa berkreativitas, disupport oleh Sidik Saimima ataupun ya misalkan Nori yang lebih maju ke depan. Ini ya yang saya berharap untuk sektor tengah Bali United, agar pertandingan besok untuk Bali United nggak terlalu monoton. Kemarin kan terlihat sekali monoton, hanya melalui sektor sayap terus. Dan itu pun juga dari sektor sayap ya mengandalkan skill individu atau passing-passing long ball. Ya, lalu bola mati ini juga menjadi ancaman untuk Bali United ya. Ini berapa kali di peluang kemarin Bali United banyak menciptakan peluang dari servis bola mati. Ya, tentunya untuk PSM Makassar di pertandingan besok kemungkinan besar Yuran bisa diturunkan dari awal. Ya, karena kan kemarin mungkin di bangku cadangan persiapannya masih kurang daripada Kike gitu ya. Tapi kalau pertandingan besok kalau Yuran bisa bermain dari awal ya tentunya masalah bola-bola tinggi atau bola-bola mati ya ini bisa menjadi perhatian khusus untuk strateginya Bali United karena Yuran ini kan pemain yang cukup tinggi posturnya. Ya, jadi sebenarnya untuk PSM Makassar ini sudah memiliki semua menurut saya untuk mengcounter strateginya Bali United. Yang saya belum lihat adalah strateginya Teko untuk mengcounter strateginya PSM Makassar. Ini yang saya belum lihat di pertandingan kemarin ataupun pada saat lawan Persebaya. Ya, jadi inilah yang saya ingin secara detail lagi untuk berbicara mengenai di leg kedua nanti, bahwa PSM Makassar untuk masalah skema permainan menurut saya sudah memiliki opsi A, B, C, D. Bagaimana caranya untuk menyerang, bertahan, lalu bisa mengcounter serangan dari Bali United, ya tentunya dari strateginya Bernardo Tavares. Sedangkan untuk Bali United ya dari skema permainan inilah yang saya belum melihat dari Teko ini bisa mengcounter strateginya PSM Makassar. Karena kalau terus mengandalkan skema permainan Teko untuk menyerang, nggak memperhatikan counter yang dilakukan oleh Bernardo Tavares, ya tentunya permainan dari Bali United ya bisa di-counter terus dengan opsi-opsi yang cukup banyak diberikan dari Bernardo Tavares. Ya, masalah garis pertahanan, lalu perubahan formasi memakai 2 striker, 1 striker, ya ada 3 pemain tengah, bahkan 4 seperti Pluim bisa support ke dalam. Nah ini kan bentuk-bentuk dari strateginya Bernardo Tavares yang menurut saya sudah banyak pilihan untuk mengcounter atau mengatasi apa yang terjadi di atas lapangan nanti ketika Bali United mungkin bisa menekan atau justru tertekan. Nah ini banyak opsi yang dimiliki oleh Tavares. Maka dari itu ya pertandingan di leg kedua besok harapan saya ya kembali lagi Teko semoga bisa membuktikan, terutama kemarin pada saat di kandang Bali United saya sempat membaca ada yang dari supporter sudah meneriakan Teko untuk out. Ini menurut saya belum mau bahas di video ini karena saya ingin Bali United fokus dulu aja di leg kedua nanti di Champions League ya. Untuk masalah Teko bersama Bali United saya akan buat video khusus nanti hari Senin khusus untuk Bali United. Tapi kalau untuk sekarang saya ingin Bali United ya fokus dulu dengan pertandingan lawan PSM Makassar. Ya, karena kalau saya berbicara skema permainan ya tentunya bukannya saya mendukung PSM Makassar, bukan. Tapi kalau berbicara skema permainan ya faktanya memang saya harus bilang bahwa Bali United kalau masalah skema permainan di bawah Teko ya masih seperti itu aja monoton. Makanya saya ingin lihat sekali sebenarnya perubahan dari Teko terutama di area tengah. Ya, sedangkan untuk PSM Makassar ya kita bisa lihat lah. Mungkin pendukung Bali United pun juga bisa melihat bagaimana counter-counter yang dilakukan oleh pelatihnya PSM Makassar, Bernardo Tavares saat di leg pertama kemarin, terutama di babak kedua. Kalian bisa lihat bagaimana perubahan strategi yang dilakukan oleh Bernardo Tavares. Jadi bukannya saya mendukung PSM Makassar atau membuat Bali United seperti nggak ada harapan, ya enggak. Tapi kalau berbicara dari skema permainan, ya memang kalau boleh saya katakan secara jujur, ya PSM Makassar lebih memiliki skema permainan yang lebih matang daripada strateginya Teko. Tapi kalau masalah hasilnya nanti, apakah Bali United pasti kalah atau PSM Makassar pasti menang? Ya enggak juga. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Bali United bisa lolos, PSM Makassar bisa kalah, atau Bali United nanti bisa kalah, PSM Makassar bisa menang. Ya itu masih bisa terjadi. Tapi kembali lagi yang saya fokuskan di sini kan di skema permainan. Ya, bukan berbicara siapakah yang akan nanti lolos atau enggak, yaitu masalah nomor 2. Yang pertama yang pasti ya tentunya dari skema permainan Bernardo Tavares dengan Teko.
Ya, jadi ini di kandang PSM Makassar tentunya saya juga lihat dari Instagram PSM sudah banyak sekali supporter yang membeli tiket untuk pertandingan besok menghadapi Bali United. Jadi ya menurut saya cukup fair untuk kemarin di kandang Bali United ya sudah dipenuhi oleh supporter Bali dan nanti di PSM Makassar sudah diisi oleh supporter Makassar juga ya. Jadi semoga pertandingan besok bisa berjalan dengan baik. Apapun hasilnya, siapapun nanti tim yang bisa mewakili Indonesia ke lolos ke Champions League ini ya tentunya semua siap mendukung. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. See you.